di dalam sunnah Nabi, di dalam ajaran Islam, sejak Nabi mendakwahkan Islam, ada namanya amaliyah. Itu hari ini dikenal dengan tasawuf, dan orang yang melakukannya disebut dengan sufi. Dulu di masa Nabi memang istilahnya belum muncul, tapi amaliyahnya sudah dibuat. Semua ilmu di zaman Nabi tidak ada namanya. Tidak ada namanya ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tauhid, ilmu tajwid. Apapun ilmu tidak ada namanya di zaman Nabi. Belakangan baru dibuat nama masing-masing ilmu untuk membedakan satu ilmu dengan yang lain. Maka dulu di zaman Nabi disebut dengan ihsan. Ihsan itu ketika kita berbuat, baik berbuat kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada makhluk Allah, berusaha berbuat yang terbaik, berbuat seoptimal yang bisa kita buat, berbuat yang paling indah, yang paling elok, yang paling sempurna, yang paling menyejukkan. Seakan-akan ketika kita berbuat itu tak ada yang lebih baik dari itu yang kita buat. Sebab ketika kita berbuat, kita merasa perbuatan itu sedang diperhatikan, sedang diketahui, sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang seperti ini kemudian oleh para ulama disebut dengan tasawuf. Dan perlu kita ingat, tasawuf ini inti ajarannya adalah bagaimana membersihkan hati dari selain mengingat Allah. Sehingga membersihkan hati dari maksiat, membersihkan hati dari dengki, membersihkan hati dari takabbur, membersihkan hati dari segala sifat yang menunjukkan kita lupa dengan Allah. Termasuk membersihkan hati dari ta'ajjub dengan diri sendiri atau ujub, merasa diri kita ini hebat, merasa diri kita ini bersih, merasa diri kita ini suci, merasa kitalah yang menentukan, kitalah menjadi sebab sukses segala apa yang diperbuat oleh kita dan orang-orang sekitar kita. Maka orang-orang yang beramal dengan tasawuf atau pelakunya sebut dengan sufi, mereka pasti orang-orang yang berusaha membersihkan hati mereka, sehingga mereka lepas dari segala godaan, segala rintangan yang bersifat duniawi untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu ketika mereka berjihad, rasa takut tidak ada di diri mereka. Ketika perang itu tidak ada rasa khawatir, kalau saya nanti mati, bagaimana anak saya? Bagaimana istri saya? Kalau saya luka nanti, bagaimana saya cari nafkah? Enggak ada kekhawatiran itu. Kenapa? Yakin ada Allah dan mereka mengalahkan semua selain Allah di dalam diri mereka. Maka sejak dahulu Bapak Ibu rahmati Allah, kalau kita lihat peperangan-peperangan yang dilakukan oleh para panglima Islam, contoh ketika perang Hittin yang menaklukkan Al-Quds atau Masjid Al-Aqsa sekitar Palestina itu yang berperang Salahuddin Al-Ayyubi, dan yang mengikut dengan beliau itu banyak para ahli tasawuf, ahli tarikat, ahli zikir, dan beliau adalah ahlu sunnah wal jamaah bermadhab Imam Syafi'i. Kita tengok lagi Imam Izzuddin bin Abdissalam, seorang sufi, seorang ulama besar. Murid-muridnya ikut berperang di Ain Jalut, dan itu berhasil menaklukkan, mengalahkan, mengusir pasukan Tatar. Sufi.
Kita tengok lagi sejarah besar juga Muhammad Al-Fatih. Ya, Muhammad Al-Fatih itu dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mal amiruha. Amir terbaik, pemimpin perang terbaik adalah pemimpin perang ini. Wa ni'mal jayshuha, dan tentara terbaik ada tentara yang ikut dengan pemimpin perang ini. Berhasil menaklukkan Konstantinopel, pusat Romawi. Maka Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka karena tidak sibuk lagi dengan berbagai hal yang bersifat materialis, duniawi, dan tidak ikut lagi dengan berbagai hal bisikan-bisikan syaitan, berbagai hal yang ditakut-takutkan oleh syaitan, ketika perang mereka justru mencari syahadah, syahid, mencari mati, mencari kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan wafat di medan perang. Maka sejak dahulu para sufi itu justru mereka orang-orang yang terdahulu membela Islam. Kalau kita tengok lagi ke belakang, tidak usah kita kaji lebih jauh, yang belakangan sajalah. Di Libya ada namanya pemimpin perang terkenal Umar Mukhtar menghadapi Italia, sufi juga. Di Jazair ada seorang ulama besar, pengamal tasawuf juga, yang melawan Perancis. Begitu juga di Mauritania, di India, di Filipina, di berbagai negara yang menghadapi penjajah, yang menghadapi kafir, itu rata-rata pemimpinnya, tentaranya sufi. Orang-orang yang dia sibuk beribadah, sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan membersihkan hati mereka. Oleh karena itu, kalau ada hari ini orang mengatakan tasawuf itu haram dan sufi itu banyak dalamnya perbuatannya tahayul khurafat, itu adalah karena orang yang bicara tidak paham dengan tasawuf, tidak pernah masuk ke dalam tasawuf. Kita coba tengok bagaimana konsep-konsep tasawuf menurut para ulama tasawuf dahulu. Contoh pertama, pernyataan Imam Al-Junaid radhiyallahu taala anhu, Imam Junaid Al-Baghdadi. Kata beliau, at-turuqu kulluha masdudah anil khalqi illa man iqtafa athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wattaba'a sunnatah wa lazima tariqatah lianna turuqal khairati kullaha maftuhatun alaihi wa 'alal muqtafina atharahu wal mutabi'in. Kata Imam Al-Junaid, semua jalur, semua cara untuk mendekatkan diri kepada Allah itu tertutup, kecuali jalan-jalan atau cara-cara yang mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikut sunnah Rasul, mengikut cara Rasul, mengikut tauladan Rasul. Orang seperti itu yang baru bisa sampai kepada Allah. Karena semua jalan-jalan kebaikan apabila bersama sunnah Rasulullah akan sampai kepada Allah, akan terbuka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga bagi orang-orang yang mengikut cara Rasulullah dan generasi berikut yang sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, orang tasawuf itu mesti mengikut sunnah Rasul. Kuncinya tasawuf mereka itu benar, sampai kepada Allah, mendekatkan diri sesuai dengan yang diinginkan Allah, sampai dekat dengan Allah adalah dengan mengikut sunnah Rasulullah. Berarti tidak benar tasawuf itu ada khurafat, ada tahayul, ada bid'ah, ada syirik di dalamnya. Itu menurut pernyataan imam tasawuf. Kita tengok lagi imam yang lain. Kata Imam, Ja'a anna Aba Yazid Al-Bustami, ada yang menceritakan tentang kisah Imam Abu Yazid Al-Bustami. Qala dhata yawmin li ashabi. Imam Yazid ini bicara kepada sahabat-sahabatnya. Apa kata beliau?
qumu bina hatta nanzura ila dzalika alladhi qad syahara nafsahu bil walayah. Yuk kita pergi ke tempat orang itu yuk. Ada orang, dia itu menyebut dirinya wali, sehingga orang-orang menyebut dia wali juga. Yuk kita lihat, dia kan wali. Benar enggak dia wali? Amalan dia kira-kira layak enggak disebut dia wali? Qala famadhaina, maka berangkatlah Imam Abu Yazid dan murid-muridnya. Fa idza birrajuli qad qasada al-masjid. Rupanya orang tadi ketika ditengok dia sudah menuju masjid, sedang perjalanan ke masjid. Kita berangkat ke rumah dia, memperhatikan dia bagaimana di rumah. Rupanya dia berangkat menuju masjid. Farama buzaqahu nahwal qiblah. Ketika dia di masjid salat, dia rupanya meludah ke arah kiblat. Dan ini dalam hadis Nabi terlarang. Kata Nabi, kalau kita salat atau kita berada di masjid, jangan sampai meludah ke arah depan atau arah kanan, ke arah kiri atau ke arah kaki. Dia ke arah depan, enggak sesuai dengan sunnah Nabi. Fansarafa Abu Yazid wa lam yusallim alaihi. Abu Yazid baru menengok itu, langsung tinggalkan orang tadi, hendak ucapkan salam sama sekali dengan orang tadi untuk maksud berjumpa. Kan tadi ingin jumpa. Kalau jumpa kan baca salam dulu, baru ngobrol, baru cerita. Tapi karena sudah nampak ada akhlaknya enggak sejalan dengan sunnah, enggak jadi ditemui. Ya sudah tahu, dah nampak orangnya dia. Kemudian apa kata beliau? Wa qala hadza laysa bima'mumin ala adabin min adabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini tak bisa dipercaya dalam melaksanakan adab yang sesuai adab-adab Rasulullah dengan meludah ke arah depan tadi. Fa kaifa yakunu ma'muman ala ma yadda'ihi min maqamatil awliya'i wasiddiqin. Sunnah Rasul yang nampak secara zahir itu saja tidak dilakukan dia. Bagaimana mungkin kita akan percaya dengan pengakuan dia, dengan berbagai perkataan dia? Maqam para wali, kedudukan para wali sudah sampai level ini, derajat ini, dan itu segala macam. Karena orang tidak melaksanakan sunnah Rasul. Jadi sudah dua imam tasawuf. Saya akan mengatakan orang kalau sesuai dengan sunnah Rasul baru benar tasawuf dia. Kalau tidak sesuai dengan sunnah Rasul, tidak benar tasawuf dia dan tidak layak disebut pelakunya dengan sufi. Kita baca yang ketiga. Perlu cukup 5 yang kita baca malam ini. Kata Imam Dhunnun al-Misri, madarul kalami arba'. Dalam tasawuf itu, semua obrolan kita porosnya ada pada 4 poin. Apa dia? Hubbul jalil, cinta kepada Allah. Yang kedua, wa bughdul qalil, tidak suka dengan dunia yang sedikit. Karena dunia ini sebanyak apapun kita miliki, dia sementara. Sebanyak apapun kita miliki, dia tak akan kita bawa untuk perjalanan akhirat. Maka disebut dengan sedikit. Artinya orang yang tasawuf, orang pelakunya sufi, mereka tidak suka untuk bergelimang dengan dunia. Mereka miliki dunia sekedar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka miliki dunia untuk beribadah kepada Allah. Wattiba'ut tanzil. Dan yang ketiga poros daripada obrolan orang tasawuf adalah mengikut Al-Quran. Wa khawfut tahwil. Dan yang keempat adalah takut kalau hati ini beralih dari selain Allah, beralih dari selain Rasulullah. Jadi orang tasawuf ini ikut Al-Quran, ikut sunnah. Semuanya mesti berporos ke situ. Cinta Allah, tidak cinta dunia, ikut Al-Quran, dan tidak mengikut kepada selain itu. Ini ungkapan para imam dalam tasawuf. Lalu kata beliau, min alamatil muhibbi lillahi azza wa jalla mutaba'atu habibillahi sallallahu alaihi wasallam fi akhlaqihi wa af'alihi wa awamirihi wa sunnatihi. Di antara tanda cinta kepada Allah adalah mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dari segi akhlak, dari segi perbuatan, dari segi perintah dan semua yang terkait dengan Rasul. Jadi cinta Allah itu tandanya ikut Rasul. Maka tasawuf menurut Imam Dhunnun Al-Misri ikut sunnah. Dan nampak bedanya dengan klaim bahwa tasawuf ada khurafat dan tahayul, di dalamnya ada berbagai kesyirikan, ada bid'ah. Kita baca ungkapan Imam Abu Nasr Bashar bin Haris Al-Hafi. Apa kata beliau? Ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Aku mimpi bertemu Nabi. Faqala li, kata beliau, ya Bishr, atadri lima rafa'aka Allahu min baini aqranik? Apakah engkau tahu kenapa Allah tinggikan derajatmu di antara sahabat-sahabatmu? Qultu la, ya Rasulullah. Kata beliau, saya tidak tahu wahai Rasul. Apa sebabnya? Qal bittiba'ika li sunnati wa khidmatika lis salihin wa nasihatika li ikhwanika wa mahabbatika li ashabi wa ahli baiti. Kata Rasul, satu, karena engkau ikut sunnahku. Yang kedua, karena engkau melayani orang-orang saleh, berkhidmah, berbuat yang memudahkan urusan orang-orang saleh, orang-orang saleh. Yang ketiga, engkau menasihati saudara-saudaramu yang lain. Kalau ada yang maksiat, nasihati. Ada yang berbuat salah, nasihati. Ada yang berbuat lalai dalam agama, nasihati. Wa mahabbataka li ashabi wa ahli baiti. Kemudian karena engkau cinta kepada sahabatku dan keluargaku. Hadza huwa alladhi balaghaka manazil al-abrar. Inilah yang menyebabkan engkau bersama al-abrar, orang-orang yang baik, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah 4 orang ucapan imam-imam yang beramal dengan tasawuf yang kita baca pernyataannya. Semuanya menunjukkan komitmen dengan Al-Quran dan Sunnah. Jika keluar dari situ, tasawufnya tidak benar, sufinya tidak patut disebut dengan sufi. Kita baca yang kelima. Qala As-Sarri As-Saqati, at-tasawwufu ismun li thalathati ma'anin. Kata beliau, tasawuf itu adalah sebuah nama untuk 3 makna. Apa dia? Wa huwa alladhi la yatfi'u nuru ma'rifatihi nura wara'ihi wa la yatakallamu bi batini fi ilmin yanqudhu alayhi zahirul kitabi was sunnah wa la tahmiluhu al-karamatu ala hatki astari maharimillah. Satu, ketika dia beramal, ketika dia bermakrifat, dia tetap wara'. Dia tidak menganggap mentang-mentang sudah ahli ma'rifat tidak perlu lagi wara'. Tapi semakin dia dekat dengan Allah, semakin kenal dengan Allah, semakin wara'. Apa arti wara'? Semakin hati-hati dalam memperlakukan dunia. Dalam berbuat apa saja wara'. Takut berbuat yang nanti jatuh kepada yang haram. Meskipun merasa dekat dengan Allah, atau derajatnya dekat dengan Allah, derajatnya tinggi, dinaikkan terus oleh Allah karena keibadah, taat dan saleh dia, tapi tetap wara'. Tidak mentang-mentang saya ini kan orang saleh, wali, maka berbuat semaunya. Tidak begitu. Itu cirinya tasawuf itu satu. Yang kedua, kata beliau, tidak berbicara tentang hal-hal yang batin, hal-hal yang tidak nampak secara kasat mata, yang dia bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau bicara yang zahir atau bicara yang batin, bicara hal yang nampak atau yang tersembunyi, mesti selalu sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak berpandai-pandai, tidak asal bicara, tidak sok-sok tahu bahasa kita, tidak sok-sok memahami suatu masalah dengan detail, mendalam, dan seakan ilmu itu barang baru yang tak diketahui orang. Tapi betul sesuai dengan ilmunya bicara, dan ilmu itu sesuai bila sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga,
tidak menyebabkan karena dia punya karamah untuk melanggar semua yang dilanggar oleh agama, dilarang oleh agama. Jadi tidak mentang-mentang punya karamah kita berbuat sesuka hati kita, enggak. Tapi justru semakin diberikan karamah, semakin diberikan kelebihan oleh Allah, semakin menjaga agama. Maka ahli tasawuf itu adalah orang yang menjaga sejalan dengan Al-Quran, sejalan dengan sunnah. Oleh karena itu tidak heran kalau mereka orang-orang yang berhasil melakukan berbagai jihad dan menang, lalu menyebabkan umat Islam merdeka dari para penjajah, dari kufar, dan mereka tercatat sampai hari ini oleh sejarah dengan tinta emas. Dan kalau kita tengok Nusantara, di Riau yang terkenal Tuanku Tambusai, itu pengamal tarikat. Di Minang, Imam Bonjol pengamal tarikat. Ulama-ulama pergerakan Injek Rasul pengamal tarikat. Syekh Haji Ahmad Dahlan pengamal tarikat. Imam Al-Ash'ari yang pendiri NU juga pengamal tarikat. Artinya segala tokoh di Indonesia ini yang mereka memimpin pergerakan melawan Belanda, melawan Portugis, melawan Inggris, melawan Jepang dan semua penjajah, itu penggeraknya adalah pengamal tarikat. Orang-orang surau kalau nyebutnya di Sumatera, orang-orang Dayak kalau nyebutnya di Aceh. Maka Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, salah besar kalau hari ini dikatakan tasawuf itu sarangnya khurafat, tahayyul, dan tasawuf itu berseberangan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah.